Oke, hari ini kita akan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita melakukan kegiatan literasi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu bersama-sama ya, agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan lancar. Oke, siapa yang mau bantu Pak Guru memimpin doa? Boleh raise hand. Raise hand itu ada gambar tangan itu pencet ya, angkat tangan itu. Ada yang mau bantu memimpin doa? Oh, nggak ada religius ini. Oh ya, Cynthia silakan. Cynthia religiusitas. Silakan Cynthia. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita akan nih ya, kita membaca, laksanakan kegiatan literasi. Sudah kelihatan? Sudah. Nah ya. Nah ini kemarin sudah dibaca itu rahasia pompa air, keluarga sayur mayur. Nah sekarang kita akan lanjutkan katakan tidak pada BB. Ini kita akan membaca katakan tidak pada BB. Kita bawa badan. Nanti Cynthia mau baca apa? Ini, ada apa di tenggorokannya itu? Saya udah pilih, Pak. Udah pilih. Oh ya, nanti pilih aja ya. Oke, Pak Guru lanjut aja ini ya yang belum. Kemarin kan sudah rahasia pompa air dibaca sama Ayu Sri. Sekarang katakan tidak pada BB. Kata apa ya? Yang muncul kita download sebentar ya. Nah ini komiknya tentang BB, tentang BB. Kira-kira BB itu apa ya di sana? Bau badan ya? Ya, mungkin yang jarang nanti bisa bawa badan ya. Paris Bali itu siapa ya? Siapa Paris Bali? Oh, angkat tangan. Oh, silakan silakan. Mau bicara apa? Paris, ini siapa nih? Ada yang tahu tuh siapa tuh? Teman kita itu. Katakan tidak pada BB. Usia kalian udah untuk 10 tahun ke atas. Kan rata-rata udah semua 10 tahun ke atas ya. Jadi aman. Oke. Komik literasi. Nah, ini diambil dari aplikasi Keep in School. Nah, di sebuah kota kecil ada seorang anak bernama Afi. Seperti anak-anak pada umumnya, Api menghabiskan waktunya dengan bermain dan belajar di sekolah. Kata Bu Guru, Api mendapatkan juara 1 lagi loh. Serius? Api kok kamu jago sih? Di sini mungkin Cynthia. Kata Pak Guru, Cynthia mendapat juara 1 lagi loh. Oke, serius? Cynthia kamu kok jago sih ya? Itu bisa jadi ya. Nah, Api juga termasuk murid yang cerdas karena selalu mendapat peringkat 5 besar di kelasnya. Nah, baik ketika Api mulai memasuki masa puber, di mana masa remajanya tidak seindah yang ia bayangkan. Ide bagus. Pulang sekolah nanti kita main bola yuk. Duh, lagi-lagi baunya Api.
Api dijauhi oleh teman-teman perempuan dan sering mendapat ledekan dari teman-teman lelakinya. Lewat sini aja, awas ada api. Awalnya Api tidak tahu apa penyebab teman-teman menjauhinya. Teman-teman, apa istirahat ini kita bisa makan bersama di kantin? Maaf Api, aku tidak ingin ke kantin. Aku juga ingin makan di kelas saja. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu ya. Ya, itu si Api sudah mandi atau belum ya? Bau sekali gitu ya. Ya, mungkin dia jarang mandi. Shh, awas, dia dengar. Ya, seiring berjalannya waktu, ia mengerti bahwa mereka menjauhi Api karena badannya bau. Lihat anak bau itu, sekarang dia tidak punya teman. Oke, Burket tuh. Hahaha. Nah itu, Api mencoba untuk tidak menghiraukan ledekan dari teman-temannya. Namun, sekuat apapun ia berusaha cuek dan tegar, di dalam hatinya ia tetap merasa sedih. Nah, sifat Api pun mulai berubah. Dari yang dulunya ceria dan supel menjadi tertutup. Loh, di taman ceria kok ada yang murung-murung? Astaga, ini Api ternyata. Maaf tante. Maaf tante, hampir tidak mengenali kamu. Sudah besar saja kamu ya. Bolehkah tante duduk di sebelahmu? Boleh kok tante. Wajahmu murung sekali. Ada masalah apa Api? Mengapa kamu tidak duduk sendirian saja? Tidak bersama teman-temanmu? Tidak ada yang mau berteman dengan Api, tante. Semua orang mengolok-olok dan menjauhi Api. Kata mereka, badanku bau. Serius? Gitu. Wah, teman-temanmu jahat sekali. Tapi sebenarnya bau badan itu adalah masalah yang normal untuk anak seusiamu. Bau badan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya keringat berlebih, gaya hidup kurang bersih, pola makan kurang sehat, serta pengaruh hormon. Semakin banyak keringat yang keluar bisa semakin bau badan. Nah, jumlah keringat biasanya disebabkan karena suhu panas, banyaknya kegiatan fisik, dan makanan. Nah, itu juga menyebabkan bau badan. Ya, makanan, benarkah makanan bisa menyebabkan bau badan? Makanan apa saja itu? Nah, ini daging merah, bawang merah, bawang bombay, bawang putih, makanan pedas, junk food. Nah, daging merah seperti daging kambing butuh waktu lama bagi tubuh untuk mencerna daging merah. Nah, ketika makanan tidak dicerna dengan baik, racun dan gas berbau busuk akan dilepaskan ke seluruh tubuh. Kemudian makanan olahan atau junk food. Zat-zat bisa dari makanan olahan yang terlalu banyak lemak, garam, gula, minyak, dan tepung akan membusuk di perut. Nah, tumpukan zat yang membusuk itu bisa menyebabkan bau badan. Makanan pedas. Saat kita makan makanan yang pedas, biasanya kita akan berkeringat kan? Nah, bakteri yang bercampur keringat bisa menimbulkan bau badan. Bawang-bawangan seperti bawang putih, bawang merah, dan bawang bombay saat dikonsumsi, kandungan zat-zat di dalam akan diserap tubuh dan dikeluarkan melalui keringat. Akibatnya keringatmu akan bau. Wah, itu kan makanan yang sering Api makan sehari-hari. Lalu, apakah harus dihindari sepenuhnya? Boleh saja memakannya asal jangan terlalu banyak dan secara terus-menerus. Tapi badan Api kan sudah terlanjur bau. Adakah cara untuk menghilangkannya? Nah, ini. Tidak usah khawatir, bau badanmu bisa dihilangkan kok. Bagaimana caranya? Bisa dengan minum air rebusan air sirih. Ya. Caranya rebus 3 helai daun sirih hingga mendidih. Minumlah 1 gelas setiap hari sampai bau badan berkurang. Air daun sirih ya. Sayur-sayuran, perbanyak juga makan yang mengandung antioksidan tinggi seperti jahe dan teh hijau. Antioksidan ini mampu melunturkan racun-racun dalam tubuh. Perbanyak makan sayur-sayuran seperti kemangi, seledri, dan tomat.
Ya, makanan-makanan ini memiliki kandungan antiseptik yang bisa melawan bakteri penyebab bau badan. Oh, gitu ya. Tomat itu bisa juga, jahe, seledri, teh hijau. Nah, selain itu kamu juga harus rajin mandi dengan sabun antibakteri 2 kali sehari. Gunakanlah handuk yang bersih, pastikan bahwa tubuhmu sudah kering. Ya, sebelum kamu mengenakan baju, ya, karena kulit mengenai ya. Nah, selain itu ya, kamu harus juga rajin mandi dengan sabun antibakteri 2 kali ya. Gunakan handuk yang bersih, pastikan bahwa tubuhmu sudah kering sebelum kamu menggunakan baju. Nah, itu. Nah, karena kulit yang lembab dan tertutup dapat membuat bakteri bau badan berkembang biak. Nah, setelah mandi, coba gunakan deodoran atau pewangi tubuh. Lalu hindari memakai pakaian ketat dan terbuat dari bahan yang tidak menyerap keringat. Nah, wah terima kasih Tante, aku akan berusaha supaya badanku tidak bau lagi. Tapi pulang dulu Tante, terima kasih banyak. Nah, sekarang jangan bersedih lagi ya Afi. Sama-sama, senang telah membuatmu tersenyum kembali. Nah, itu langkah-langkah untuk menghindari bau badan ya. Nah, pada dasarnya anak yang sudah mengalami masa pubertas itu ya, itu dia sudah mengalami peningkatan hormon. Jadi ya, yang sudah mengalami hal itu harus lebih rajin lagi mandinya ya, pagi mandi, sore mandi, ya, merawat diri seperti itu ya. Bukan berarti yang belum mengalami pubertas tidak mandi-mandi ya, mandi juga ya. Kalau tidak mandi juga akan bau nanti. Oke, itu cerita yang bisa Pak Guru sampaikan hari ini ya. Cerita-cerita di sini itu sangat bermanfaat ya. Selain kita dapat membaca komik yang menarik, juga bermanfaat. Ini bermanfaat bagi kita ya. Oke, nah sekarang gilirnya Cynthia. Cynthia mau baca buku apa? Buku literasi, Pak. Jangan kencang meski lenggang. Jangan kencang, mesti lengang. Nih, oke, diunduh dulu ya. Ini buku literasi. Jangan kencang, mesti lengang. Ntar ini lama downloadnya ya, koneksinya Pak Guru di kampung agak kurang bersahabat ini ya. Oke, sudah. Jangan kencang meski lengang. Oke. Ini kayaknya cerita naik sepeda ini. Jangan ngebut ya, walaupun jalannya sepi. Ini untuk usia 15 plus. Ya nggak apa-apa, silakan dibaca Cynthia. Oke, silakan Cynthia akan membacakan teman-teman di sini komik yang berjudul Jangan Kencang Meski Lengang. Oke. Ini Pak Guru kayak ini tadi. Silakan Cynthia. Jangan kencang meski lengang. Bip 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 bip. Aduh, bisa terlambat masuk sekolah nih. Sudah tidak ada waktu untuk mandi. Kenapa kau terburu-buru begitu? Terlambat ya. Sudah, Johnny berangkat dulu ya. Makanya jangan tidur malam-malam. Tidak ada waktu untuk memarahiku ya.
Bentar, Pak. Johnny harus menempuh perjalanannya 20 menit untuk sampai ke sekolah. Pak, bisa diperbesarin dikit, Pak? Oh, bisa. Bentar. Dah, kelihatan. Kelihatan. Untunglah jalanan sedang lengang. Johnny pun memacu sepedanya dengan kencang. Awas, awas, minggir. Duk, brak. Orang-orang yang ada di sekitar berlari mendekat. Mereka menolong si pejalan kaki yang jatuh. Bagaimana sih mengendarakan sepeda yang benar dong? Hei, jangan lupa, awas kondisi bapak yang tertabrak itu. Jangan kabur ya, kalau tidak aku tonjok nih. Tonjok saja biar kapok. Hei kalian, semua hentikan. Lebih baik kita tenang dulu. Anak kebut-kebutan tadi lalu sengaja menabrak bapak itu. Sudah, kita tonjok saja biar kapok. Hei, perbuatan main hakim sendiri dengan cara menganiaya dan mengeroyok adalah tidak pidana. Lebih baik kita tolong dulu kedua orang ini, kita bawa ke rumah sakit lalu kita serahkan kepada pihak berwajib. Orang-orang pun membawa Johnny dan bapak pejalan kaki ke rumah sakit. Di rumah sakit mereka menjalani pengobatan. Untung saja keduanya hanya mengalami luka ringan. Bibir Johnny sobek karena bergesekan dengan aspal, tetapi tidak parah. Tangan dan kaki bapak pejalan kaki juga hanya bengkak dan terluka di bagian luarnya saja. Terima kasih Pak, mungkin saya tidak akan selamat kalau tidak ada bapak tadi. Sama-sama. Untung kalian semua tidak apa-apa. Sekarang coba ceritakan bagaimana kejadiannya tadi. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya dulu kepada Bapak. Saya akui saya salah. Tadi saya buru-buru karena sudah terlambat ke sekolah. Apalagi jalanan juga sedang lengang. Jadi saya pacu sepeda saya dengan agak kencang. Saya tidak tahu bahwa di depan ada orang yang sedang menyeberang jalan. Saya sudah mengerem sepeda kuat-kuat, tetapi tetap menabrak. Sebenarnya saya juga salah karena tadi saya asal menyeberang saja tanpa menyalakan lampu penyeberangan. Saya pikir jalanan sedang
lenggang jadi tidak perlu menyalakan lampu. Saya langsung menyeberang saja. Tetap saya juga salah, Pak, karena sudah menyetir sepeda dengan kecepatan tinggi. Saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya. Saya yang akan membiayai segala perawatan Bapak, termasuk biaya rumah sakit ini. Tetapi kalau Bapak masih ingin melanjutkan ini ke polisi, tidak perlu ke polisi. Syukurlah saya baik-baik saja. Jadi kita sudah saja kasus ini di sini. Cukup kamu biayai saja perawatan saya. Syukurlah. Jadi begitu. Baiklah, berarti sekarang masalahnya sudah selesai ya. Untuk kamu anak muda, jangan diulangi lagi ya. Membawa kendaraan pelan-pelan saja. Jangan terlalu kencang meskipun jalanan sedang lenggang. Berkendara dengan kencang itu bisa membahayakan dirimu sendiri dan orang lain. Masih untung kalian berdua sama-sama luka ringan, jadi masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimana kalau kamu luka berat? Bagaimana kalau orang yang kamu tabrak luka berat atau meninggal? Pasti kamu akan dilaporkan ke polisi. Itu adalah tindak pidana berat. Saya mengerti, Pak. Maafkan saya. Ini pelajaran untuk saya sendiri, juga agar lebih hati-hati saat menyeberang jalan. Lain kali saya akan menyalakan lampu penyeberangan jalan walau kondisi jalan sedang sepi. Joni. Sebentar. Ayah. Ya. Aduh, kok bisa sampai begini? Makanya jangan tidur malam-malam supaya kamu bisa bangun pagi dan tidak terburu-buru berangkat sekolah. Iya ya, maaf. Iya, aku salah. Aku janji mulai sekarang akan mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Bapak yang tadi menolong anak saya dari amukan massa ya? Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Pak. Saya hanya menolong sebisa saya. Perbuatan mereka untuk main hakim sendiri juga salah. Untuk Bapak, kami akan menanggung semua biaya pengobatan Bapak. Jangan khawatir ya, tolong maafkan anak saya. Masalah kita sudah selesai, Pak. Saya sudah memaafkan anak Bapak. Mari, baiklah. Mari ke kasir, saya selesaikan pembayarannya. Ayah Joni memberikan sejumlah uang kepada si bapak pejalan kaki untuk biaya perawatan lukanya secara mandiri di rumah. Saya ikhlas menolong anak bapak, saya tidak menerima imbalan. Tidak apa-apa, Pak. Terima saja. Anggap ini adalah uang bensin karena telah mengantarkan anak saya ke rumah sakit.
Ayah Joni juga memberikan imbalan kepada orang yang telah menolong Joni. Baiklah, saya terima uangnya. Terima kasih, Pak. Joni pulang. Ia tidak jadi ke sekolah. Ia harus istirahat beberapa hari untuk menyembuhkan lukanya. Aduh, aku jadi jelek begini. Aku kapok deh tidak lagi-lagi menyetir sepeda dengan kencang. Teman-teman, dari kisah Joni kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita tidak boleh main hakim sendiri ya. Kita tidak tahu bagaimana kronologi kasus yang sebenarnya. Kita juga tidak punya wewenang untuk menyalahkan dan menghukum orang. Jadi lebih baik serahkan saja kepada pihak yang berwajib. Biarkan pihak berwajib yang mengurus dan menyelesaikan kasus tersebut. Hati-hati, perbuatan main hakim sendiri bisa masuk tindakan pidana loh. Udah selesai, Pak. Selesai. Oke, terima kasih Cynthia. Ya. Oke. Coba jangan stop. Oke Cynthia. Nah, di sini Pak Guru, nah setelah Cynthia tadi membaca sebuah komik, Pak Guru ingin bertanya sedikit kepada Cynthia. Nah, bagaimana pesan Cynthia terhadap aplikasi Keep in School ini untuk kegiatan apa namanya tuh literasi yang sudah kita laksanakan hari ini? Menurut pendapat saya, aplikasi Keep in School membuat saya lebih suka membaca karena saya bisa memilih buku yang saya sukai dan membacanya dengan nyaman. Oke, seperti itu ya. Nah, tadi Cynthia itu kan membaca buku komik yang berjudul Jangan Kencang Meski Lengang, kan gitu ya. Nah, kira-kira pesan apa sih yang disampaikan dalam cerita tersebut? Apa pesannya? Kira-kira tadi kan ada kencang, ada anak yang naik sepeda ngebut gitu. Nah, tadi pesannya apa? Pesannya walaupun ya jalannya sepi, ya kita harus tetap berhati-hati. Nah, itu ya. Walaupun nanti misalkan di depan sekolah di Gatsun 6F itu ya sepi jalannya. Ya, kalau kita dikasih naik sepeda bersepeda ke sekolah, kita juga harus pelan-pelan. Kan begitu ya Cynthia ya? Iya, Pak. Ya, kan menarik ya ceritanya tadi ya, tentang naik bersepeda menabrak orang tua ya. Nah, di sana juga ada tindakan hakim main hakim sendiri. Nanti juga kita tidak boleh melaksanakan hal seperti itu ya, main hakim sendiri. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana permasalahannya, apa sih sebenarnya permasalahannya. Jangan belum tahu permasalahannya sudah melakukan tindakan yang melanggar aturan. Nah, oke, seperti itu ya Cynthia ya. Nah, kira-kira nanti Cynthia mau baca komik apa lagi? Kira-kira udah berapa buku yang udah Cynthia baca? Dari sekian komik, karena 500 lebih komik ini ya. Ini ada 500 lebih komik ini udah, ini komik-komik yang sudah Pak Guru baca ini. Ya, ya. Ini baru lewat laptopnya, nanti di HP-nya belum juga ya. Masih ada banyak lagi ya. Komiknya menarik ya Cynthia ya. Oke, nah itu tentang kegiatan literasi hari ini. Sekarang kita lanjut. Tadi sudah kita melaksanakan kegiatan literasi. Sekarang kita belajar. Kita nih, kita belajar matematika peluang ya. Saya sudah pernah dibahas ya. Peluang. Buku kurikulum merdeka. Oke. Mana matematikanya? Ini.
Oke, ini peluang. Sudah dapat dibaca-baca bukunya di rumah. Nah, ini Pak Guru juga menggunakan aplikasi Kepiskol ya untuk membaca buku tentang peluang. Oke. Nah, ini bab pembuka. Dian terbangun saat mendengar ayam tetangga berkokok. Setelah meregangkan badan dan merapikan tempat tidurnya, ia pun bersiap untuk memulai hari. Nah, di serambi rumah, ayah Dian sedang menikmati secangkir kopi dengan latar dinding rumah yang retak akibat gempa bumi tahun lalu. Dian menghampiri ayah yang sedang menonton televisi. Nah, berita yang muncul di televisi membuat Dian berteriak. Nah, ini ada komiknya juga ini ternyata ya. Dian terbangun saat mendengar ayam tetangga berkokok. Setelah meregangkan badan dan merapikan tempat tidurnya, ia pun bersiap untuk memulai hari. Nah, di serambi rumah, ayah Dian sedang menikmati secangkir kopi dengan latar dinding rumah yang retak akibat gempa bumi tahun lalu. Dian menghampiri ayah yang sedang menonton televisi. Berita yang muncul di televisi membuat Dian penasaran. Waspada bencana alam berpotensi lebih sering terjadi karena perubahan iklim. Berpotensi apa nih? Kelihatan. Ayah, apa maksudnya bencana alam akan lebih sering terjadi? Dia tidak mau mengalami gempa bumi lagi, mengerikan sekali. Ya, Dian, salah satu penyebab meningkatnya peluang terjadinya bencana alam adalah perubahan iklim. Tapi kamu tetap tenang ya. Nah, perubahan iklim itu apa ya? Nah, perubahan iklim adalah perubahan kondisi fisik bumi khususnya suhu dan curah hujan di seluruh dunia. Apakah ada yang bisa Dian lakukan untuk menolong ayah? Dian ingin peluang terjadinya gempa bumi menurun bukan meningkat. Ada Dian ya. Kita bisa memulai dengan menjaga lingkungan, menanam pohon, menghemat penggunaan listrik, ya, plastik dan kendaraan bermotor. Baik ayah, Dian akan mencoba ikut menjaga lingkungan mulai hari ini. Semoga gempa bumi tidak semakin sering terjadi. Ya. Nah, kemudian ini adalah tujuan pembelajaran kita. Ya, sebelumnya mungkin sudah pernah kita bahas sebentar ya di sekolah. Nah, setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian dapat melihat kegunaan konsep peluang dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal apa itu peluang dengan belajar membuat skala peluang. Lakukan percobaan untuk memahami peluang. Membandingkan peluang dari dua bagian untuk membuat keputusan. Dan menerapkan konsep peluang untuk memecahkan masalah dan mencoba menangkan permainan. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang nomor 1. Apa yang menentukan peluang terjadinya suatu kejadian? Nah, ada yang mau berpendapat? Apa yang menentukan peluang terjadinya suatu kejadian? Seperti tadi kejadian yang dialami oleh Dian. Siapa namanya tuh? Dian. Nih siapa namanya? Dian ya. Kira-kira apa yang menentukan peluang terjadinya suatu kejadian? Ada yang mau berpendapat? Oke. Apa yang menentukan peluang terjadinya suatu kejadian? Nah, peluang terjadinya suatu kejadian itu ditentukan oleh apa namanya? Perbandingan antara banyaknya hasil yang diinginkan dengan banyaknya seluruh hasil yang mungkin terjadi. Nah, faktor ini berpengaruh ya terhadap kejadian tersebut. Misalkan tadi Dian mengatakan, bisakah kita mencegah apa menurunkan peluang terjadinya bencana? Ya bisa, dengan caranya kita merawat lingkungan, tidak buang sampah sembarangan, menanam pohon. Nah, itu bisa mengurangi terjadinya peluang suatu kejadian seperti itu ya. Yang menentukan yaitu sebabnya, apa sih yang menyebabkan terjadinya bencana gitu ya. Misalkan banjir, apa yang menyebabkan? Tentu yang sering kita temui adalah sampah kan gitu ya. Itu yang menyebabkan.
Apakah ada kejadian yang tidak mungkin terjadi sama sekali? Apakah ada apa tidak? Ya, silakan Julia. Ada Pak, seperti yang pernah kita bahas di sekolah kan, Nah, kejadian yang mustahil terjadi itu seperti contohnya tuh kayak ikan yang bernapas di darat. oke, ikan bernapas di udara, di darat ya. Karena pada dasarnya ikan itu hidup di dalam air. Adakah kejadian yang tidak mungkin terjadi sama sekali? Tentu ada. Ya, itu misalkan eh, laki-laki mengandung gitu kan nggak mungkin terjadi ya. Itu kejadian yang nggak mungkin terjadi. Itu terjadi di cerita-cerita dongeng saja. Ya, apakah ada kejadian yang selamanya pasti akan terjadi? Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan pendapat? Kemarin kan sudah kita bahas ini. Apakah ada kejadian yang selamanya pasti akan terjadi? Oke, Gede Agus silakan. Ya, Agus buka dulu mikrofonnya. Oh, udah, silakan. Manusia selalu berbohong, Pak. Hah? Gimana ya? Manusia selalu berbohong. Oh, manusia selalu berbohong. Itu kejadian yang pasti terjadi gitu. Pasti itu terjadi kalau manusia selalu berbohong. Memang secara penelitian ya, emang manusia itu termasuk orang tua apa terhadap anaknya, jangan ke sana, di sana ada ini serem gitu, biar nggak ke sana, kan itu berbohong sebenarnya ya. Ada kan itu bohong untuk hal yang kebaikan. Pedagang juga berbohong kan sebenarnya itu. Dia beli harga 5.000 dijual 10.000. Baru saya beli dapat 8.000, saya nggak lebati, saya nyari untung cuma 2.000. Nah, itu ya, tapi itu wajar ya. Oke, tetapi kalau habis melakukan suatu kesalahan, misalkan memecahkan apa namanya cermin di kelas itu tidak mau ngaku, nah itu baru berdosa ya. Oke, yang nomor berapa sekarang nih? Tadi sudah nomor 4 sekarang ya. Bagaimana konsep peluang dalam suatu permainan? Nah, konsep peluang ini membantu menganalisis kemungkinan hasil dalam sebuah permainan. Ya, oke. Mengapa ada permainan dengan peluang yang adil dan yang kurang adil? Nah, ada ya, permainan dikatakan adil jika setiap pemain memiliki peluang yang sama atau menang. Ya, nah kemudian yang begitu juga sebaliknya jika tidak kurang adil karena aturan desainnya apa menguntungkan salah satu pihak saja. Nah itu peluang. Oke, nah itu pertanyaan pemantik ya. Terima kasih buat ya yang sudah mau berbagi ya, membantu menjawab pertanyaan pemantik. Oke. Nah, kata kunci peluang, prediksi, perkiraan, peluang kejadian, permainan adil dan kurang adil. Nah, konsepnya peluang ini, skala peluang seberapa mungkin, berapa besar kemungkinan, ya, membandingkan peluang kejadian. Nah, ini sudah pernah kita bahas ya di waktu di sekolah, berarti kita mengingat-ingat lagi ya. Silakan kalian ingat-ingat lagi percobaan. Oke. Nih, ada banyak data di sekeliling kita. Data juga dapat dicatat secara teratur menjadi informasi yang bermanfaat. Misalnya kalian bisa mendata jumlah anggota keluarga inti yang dimiliki teman sekelas. Jumlah anggota keluarga inti 2 orang. Jumlah teman sekelas 2. Ya. Kemudian ini dan seterusnya. Ya. Dalam percobaan data didapatkan seringkali beragam. Dengan menganalisis datanya, kalian bisa menemukan pola bermakna. Misalnya kalian bisa mendata percobaan dengan dadu. Nah, ini kalau kita dengan dadu. Percobaan pertama, dadu itu kan ada angka 1 sampai 6 ya. Percobaan pertama muncul angka 5, kedua muncul angka 6, ketiga muncul angka 4, yang keempat muncul angka 2, pelemparan kelima muncul angka 1, ke-6 juga 1, ke-7 juga 3, ke-8 5, ke-9 2, 10 6.
Nah, di sini angka berapa yang tidak ada? 1 ada, 2 ada, 3 ada, 4 ada, 5 ada, semua ada. Berarti dari percobaan itu, ya dari kelima dadu itu 1 sampai 6, semuanya memiliki peluang yang muncul. Ya, dan apa istilahnya, dan tidak mungkin tidak ada yang muncul. Nah, semuanya muncul sana ya. Karena semuanya dikatakan muncul. Nah, kalian juga dapat mencoba percobaan melempar dadu dan mencatat hasilnya dengan menggunakan dadu digital. Ini ada dadu digital ini. Oh, coba kita buka ya. Mau nggak ini? Sebentar. Oh, error. Ada yang mau pernah mencoba ini? Situs tidak dapat dijangkau. Oh, tidak bisa dibuka ya. Oh, mana modelnya Pak errornya? Oh, nggak bisa ya. Nanti kalau misalkan kalian mau coba silakan buka coba ya. Oke, tuh. Skala peluang permasalahan. Nah, Dian terhentak ketika melihat poster lomba menyanyi di sekolahnya. Hobi menyanyi sudah dimilikinya sejak kecil. Ayah Dian pun dulu merupakan seorang pemusik, akan tetapi Dian masih ragu dengan kemampuan peluang menangnya dalam ajang kompetisi ini. Lagi pula, ia pikir jumlah siswa di sekolahnya tidak sedikit dan ia terbilang cukup pemalu. Nah, apakah benar dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali? Nah, atau ia sebenarnya mungkin terpilih menjadi pemenang ajang kompetisi menyanyi itu? Nah, bagaimana menurut kalian? Ya, ini poster peluang mau menang apa nggak, mau ada kemungkinan menang apa tidak kan itu ya. Oke, ini buatlah kelompok 3 sampai 4 siswa. Tentukan apakah kelompok kalian setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, saat liburan sekolah selalu turun hujan. Setuju apa enggak? Coba yang setuju kasih jempol, yang tidak setuju kasih jempol kebalik ya. Oke? Nah, di sini ada ayo bereksplorasi. Buatlah, nah, di sini karena kita belajarnya daring jadi kita tidak bisa berkelompok ya. Silakan kalian jawab sendiri. Oke. Sekarang yang pertama dulu. Kalau setuju angkat jempolnya, yang tidak setuju jempolnya kebalik ya. Oke? Saat belum dibacakan ya. Waduh ini. Oke, yang nomor 1. Saat liburan sekolah selalu turun hujan. Bagaimana? Itu kok tawa ini. Julia turun ini. Setuju? Ini kok banyak setuju ini, saat liburan sekolah selalu turun hujan. Ini gimana nih? Banyak yang setuju. Oke, tidak setuju ya. Ya, karena hujan itu kan tidak bisa kita prediksi. Ya, kemarin kan libur juga nah ada hujan ya. Oke. Sekarang yang kedua, saat melempar koin lebih mudah untuk mendapatkan sisi gambar dibandingkan sisi angka. Setuju atau tidak? Oke, Julia tidak setuju. Nuno ketawa. Gede Agus tidak setuju. Ini Cynthia kok setuju ini? Paris Bali. Oke. Saat melempar koin lebih mudah untuk mendapatkan sisi gambar dibandingkan sisi angka. Oke. Tidak setuju ya. Coba. Aku tidak mungkin bertemu dengan Presiden Negara Indonesia. Setuju atau tidak? Itu gimana itu modelnya? Kok emotikonnya beda-beda ini? Ada yang merenung gitu. Aku tidak mungkin bertemu dengan presiden. Mungkin ya, kita akan mungkin bisa bertemu. Ini tidak setuju juga ya. Oke, yang keempat, setiap orang mengikuti undian akan menang setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Setuju apa enggak? Ya.
7 ya. Kalau terus kalah kan nggak menang betapa gininya ya. Karena ada peluangnya sama kan gitu ya. Nah, besok matahari pasti terbit. Setuju atau tidak? Oke, setuju ya, matahari pasti terbit. Nah, oke. Bagus ya. Oke, ikuti langkah-langkahnya. Ikuti arahan guru dalam membagikan kelompok. Tentukan peran setiap kelompok. Nah, ini sudah. Oke. Sekarang skala peluang. Kamu bisa melakukan aktivitas menentukan peluang sebuah kejadian. Mari kita mulai mengenal apa itu peluang. Nah, apa itu peluang? Nah, setiap harinya kalian sadari atau tidak, kalian selalu membuat prediksi terhadap apa yang akan terjadi. Kalian memperkirakan apakah hari ini akan hujan supaya bisa menyediakan payung sebelum mulai perjalanan keluar. Kalian memperkirakan makanan yang paling digemari turis. Nah, ini ada rendang, gudeg, papeda, sekondro, ada ayam kalimah. Ini kalian sudah makan ini? Yang sudah makan coba kasih jempolnya, yang belum coba turunin jempolnya. Oh, sudah. Oh, Paris Bali belum. Paris Bali ini siapa ini nggak muncul. Coba open cam dulu, open cam biar kelihatan ini. Soalnya kalau pakai akun biasa dan namanya hilang nih. Saya Pak. Hah? Saya Siapa itu? Miftah kayaknya. Oh, Miftah kayaknya ya. Dia Miftah lagi Saya Miftah, Pak. Oh, Miftah lagi menyembunyikan wajahnya ya. Ya, berpaling muka. Ini yang belum makan silakan, boleh silakan pilih rendang, gudeg, papeda, ayam taliwang atau sup kondro silakan. Rendang, Pak. Oh, pilih rendang. Oke, perkiraan yang kalian lakukan hari ini sebenarnya dapat dihitung secara matematis. Nah, perhitungan perkiraan ini disebut juga peluang. Nah, peluang adalah perhitungan tentang seberapa mungkin terjadinya suatu kejadian. Suatu kejadian dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori seperti tidak mungkin. Yang misalnya tidak mungkin di sini dalam lemari ada 16 baju. Ada warna merah, kuning, hijau. Yang tidak mungkin diambil tentu baju yang berwarna hitam kan gitu ya. Itu tidak mungkin. Kalau kurang mungkin, ini mungkin yang skalanya jumlah bajunya sedikit. Misalkan ya, yang ini tidak ada pakaian. Nah, yang atas ini tidak ada, ya tidak ada dalam ya, tidak ada gitu. Misalkan ini boleh. Ini yang tidak mungkin terjadi. Dan yang kurang mungkin terjadi, ini mungkin skalanya kecil. Mungkin hanya ada satu, gitu, misalkan ya. Tuh, kemudian yang tidak mungkin itu, yang mungkin di sini ada ada 3 gitu misalkan ya, itu mungkin terjadi ya. Kemudian yang sangat mungkin tuh misalkan baju ini ada berapa 10, 5 gitu ya. Yang pasti ini juga pasti yang muncul warna, misalkan baju warna merah muncul, yang pasti nggak mungkin warna merah ya, karena di sana dia ada perbandingannya ya. Mungkinan kalau yang pasti itu mungkin kalau dalam lemari itu warnanya merah semua, yang pasti diambil itu adalah warna merah, itu baru bisa ya. Tapi kalau sudah ada perbandingan, ada merah, kuning, hijau, jumlahnya berbeda-beda, itu kemungkinan pasti munculnya baju merah atau pasti munculnya baju kuning, baju hijau itu tidak ada ya. Oke. Nah, ini yang mungkin, tidak mungkin, kurang mungkin, sangat mungkin, pasti. Saya tidak mungkin berkurang usianya tahun depan. Nah, tidak mungkin ya, pasti bertambah ya. Usia orang tidak mungkin berkurang, pasti bertambah. Nah, dia.
Kemudian yang kurang mungkin, ini contohnya kami sekeluarga pindah rumah, itu kurang mungkin. Mungkin karena sudahnya menetap ya. Kemudian mungkin hujan di sekitar rumah Dian. Nah, oke. Kemudian sangat mungkin kami akan makan malam bersama-sama, itu sangat mungkin ya. Tiap hari bersama-sama di rumah, mungkin makan malam bersama-sama. Yang pasti terjadi adalah matahari terbit besok pagi. Nah, itu skala peluang. Ya, seperti ini. Ya, skala peluang seperti ini menolong saat menilai seberapa mungkin terjadinya sesuatu. Oh, ini ada buku. Nah, sebagai contoh untuk menentukan buku bacaan yang ingin Dian baca, coba kita lihat isi rak Dian. Ada buku putih, buku merah, dan buku kuning. Apakah Dian menaruh semua bukunya di lantai? Apabila Dian menaruh semua buku di lantai dan mengambil secara acak salah satu buku bacaannya. Nah, berikut skala peluangnya. Yang tidak mungkin apa misalkan? Yang tidak mungkin apa? Di sana kan ada buku warna putih. Ya, silakan Rois. Mana? Manusia tidak bisa menemukan. Apa? Ya, Rois. Yang tidak mungkin terjadi Ikan apa? tidak bisa hidup di darat. Apa? Ikan tidak bisa hidup di darat. Ini Rois. Nah, misalkan di sini kan ada di raknya Dian itu ada 3 buku, ada buku putih, ada 6 buku merah, ada 1 buku kuning. Ini pakai perbandingan, pakai ini ya. Ya, contoh ya. Kemudian yang tidak mungkin terjadi apa misalkan? Oh ya, silakan mau Agus, silakan Agus. Gede Agus. Mana nih? Matikan mikrofonnya, open mic dulu, open mic. Ya, udah. Nih. Open cam juga nih. Nah, dengar Pak Guru bilang apa itu? Hah? Agus? Ya, silakan. Oh, jadi. Yang tidak mungkin terjadi apa? Yang tidak mungkin terjadi, Dian mengambil buku selain warna itu, selain warna putih, warna merah, warna kuning. Yang tidak mungkin terjadi, misalkan Dian tidak mungkin mengambil buku warna hitam itu ya, karena di sana tidak ada gitu ya. Itu skala peluang yang tidak mungkin. Nah, kalau yang kurang mungkin, ya Yulia silakan. Yang putih, Pak, buku putih. Oh, itu kurang mungkin. Yang buku putih apa buku kuning? Oh iya, buku kuning maksudnya. Oke, buku kuning yang kurang mungkin ya. Kemudian yang mungkin buku apa? Mungkin baru buku putih. Buku putih. Buku putih. Terus yang sangat mungkin? Buku merah. Nah, sekarang yang pasti apa? Peluang yang pasti apa? Yang pasti apa peluangnya? Di sini buku merah juga yang pasti ya. Ini juga nggak pasti sebenarnya ini. Ini kan kemungkinan juga buku yang lain kan diambil. Nah, seperti itu contoh peluangnya. Oke, sekarang kita latihan. Ayo berpikir kritis. Apabila kalian bisa menebak warna pakaian di lemari pakaian Dian beserta jumlahnya, coba pecahkan teka-teki ini bersatu persatu bersama teman kalian. Jangan lupa berdiskusi sebelum kalian menentukan jawaban akhir kelompok lain. Oke. Di bawah ini 3 petunjuk teka-tekinya. Berikut adalah skala peluang apabila ayah Dian mengambil pakaian secara acak di lemarinya. Dian tahu kalau ayahnya memiliki 16 pakaian dalam lemarinya.
Ibu Dian tahu kalau suaminya memiliki setidaknya satu pakaian berwarna hitam. Latihan ada. Oh beda ini aja berarti itu lain ya. Ada lebih dari satu jawaban yang benar. Nah ini kenapa kok baju merah dikatakan tidak mungkin? Ada yang bisa memberikan pendapat? Tidak mungkin diambil. Ya silakan Julia. Karena tidak ada di lemarinya, Pak. Oh karena tidak ada di lemarinya. Sekarang Ibu Dian tahu kalau hanya ada satu. Berarti baju warna hitam ada satu itu berarti mungkin diambil. Ya kurang mungkin ya itu ya kurang mungkin diambil karena cuma ada satu. Sekarang yang mungkin diambil karena 16 kira-kira yang mungkin ini jumlah baju warna biru itu berapa? 3. 5. Boleh 3 boleh 3 sampai 5 boleh. Kalau yang sangat mungkin berarti kalau di sini 5, yang sangat mungkin berapa jumlah baju warna hijaunya? Ada? Ada berapa baju warna hijau? Ada? 10 ya. Ada 10. Ini kan jumlah bajunya ada 16. Di sini 1, ini tadi 5, ini 10 jadinya jadi 16. Itu ya skalanya. Oke. Nah, untuk latihan buatlah skala peluang seberapa konteks berikut. Ya. Salah satu lauk makanan malam keluarga kalian hari ini. Kalian disuruh mengirakan skala peluangnya berapa konteks ini. Misalkan lauk makan malam keluarga kalian hari ini apa gitu misalkan ya. Misalkan tempe goreng. Nah, kalau tempe goreng salah satu lauk makan malam. Nah, ini jawabannya bisa beragam ya. Bisa tempe goreng, bisa ayam goreng, bisa apa namanya? Rendang gitu misalkan ya. Ada juga sayur jengkol gitu ya. Ini pasti jawaban kalian beragam. Salah satu lauk makan malam kalian hari ini apa misalkan itu peluang. Nah, ini peluangnya tergantung mungkin kalian bisa memperhatikan oh kemarin tempe, kemarin 2 hari lalu tempe, oh mungkin hari ini juga tempe gitu ya, tempe goreng, tempe manis gitu. Nah, sekarang yang nomor B. Yang nomor B. Hasil melempar dadu 6 sisi dengan masing-masing sisi sebagai berikut. 6 kali lemparan ini ya. 6 kali lemparan itu ada 2. Lemparan pertama 2, lemparan kedua 2, juga lemparan ketiga 3 yang muncul, lemparan keempat, kelima juga 3, lemparan keenam adalah 4. Nah, sekarang yang tidak mungkin terjadi. Nah, buatlah skala peluang. Yang tidak mungkin tentu angka berapa? Yang tidak muncul? Angka yang tidak mungkin terjadi? Angka berapa? Yang tidak mungkin 5. tidak muncul angka 5. angka 5. Oke, lagi angka 1. 7. Terus angka 6. 6. Oke. Ada lagi? 7. Nah, ada 7. Dadu kan sampai 6 aja. Sisinya kan cuma 6. Gimana cari dadunya Sengkuni itu ada tuh ya. Oke, nah sekarang yang tadi yang tidak mungkin terjadi, yang kurang mungkin terjadi angka berapa? 9. Nah, bisa angka 9 orang dadunya kan sampai 6, 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini yang muncul 2, 2, 3, 3, 3, 4. Ya, yang kurang mungkin terjadi peluangnya angka 4. Angka 4 gitu ya, angka 4 itu kan cuma 1 munculnya, itu kurang mungkin. Ya.
Kemudian yang mungkin terjadi angka berapa? 2. Angka 2. Itu ada 2 kali muncul ya. Kemudian yang sangat mungkin itu angka Angka 3. Yang pasti muncul itu tidak ada ya. Ini tidak ada nih, contohnya tadi yang buku ini semestinya kosong, ini tidak ada ini ya. Mungkin salah copy nih, yang pasti muncul itu tidak ada ya. Sama juga ini, yang pasti juga tidak ada ya. Karena semua ini memiliki peluang walaupun jumlah peluangnya berbeda gitu ya. Sama juga dengan ini, yang tidak mungkin terjadi itu tidak ada. Yang pasti. Sekarang yang C. Di sini ada hasil melempar dadu 8 sisi. Ini dadu apa ya 8 sisinya? Ya, anggap aja ada ya. Sisi masing-masing sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini disuruh mempraktekkan kalian ya. Yang beragam ya, nggak bisa dideteksi. Nah, semuanya memiliki peluang yang sama ya. Sekarang yang D, coba hasil melempar dadu 8 sisi dengan masing-masing sisi sebagai berikut. Ada 5, 5, 5, 5. Nah, munculnya angka 5. Terus yang tidak mungkin memiliki peluang itu angka berapa? 1. Terus? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Selain 5 itu. Nah, ini kalau kita lihat hasil pelempar dadu karena muncul angka 5 semua, yang kurang mungkin juga tidak ada jadinya ya. Yang kurang mungkin. Kemudian yang mungkin terjadi tidak ada juga. Yang sangat mungkin juga tidak ada. Ya, yang pasti baru ada. Yang pasti itu angka 5. Angka 5 karena munculnya semuanya angka 5. Udah pasti angka 5 munculnya. Oke, sekarang yang E. Mengambil satu bola secara acak dari atas. Dari atas ya. Yang sangat mungkin bola apa? Hijau. Ambilnya dari atas. Terus yang mungkin? Kuning. Terus yang kurang mungkin? Biru atau nggak putih? Iya, biru dan putih. Oke, lanjut sekarang. Mengambil bola secara acak dari tas yang F. Yang tidak mungkin? Ada. Yang mungkin, yang kurang mungkin bola apa? Bola merah. Apalagi? Pink. Sama ungu karena cuman ada masing-masing ada satu. Yang kurang. Oke, yang mungkin terjadi Biru. Yang sangat mungkin Kuning. ya. Ada pintar-pintar semua. Oke, guru sekarang yang G. Bencana alam yang akan terjadi di daerah Sulawesi Tengah nih. Ada banyaknya bencana ini, misalkan tanah longsor 133 kali. Ya, banjir 567 kali. Gempa bumi 556. Tsunami 0, gunung meletus 0. Nah, sekarang yang tidak mungkin apa? Tsunami gunung meletus. Iya, tsunami dan gunung meletus. Yang kurang mungkin? Tidak ada ya. Tanah longsor. Yang kurang mungkin tidak ada. Ini semuanya memiliki intensitas yang tinggi-tinggi ya. Boleh dikatakan atau kurang mungkin boleh tanah longsor ya. Nah, ini tapi tanah longsor juga banyak itu ya. Banyaknya bencana alam 133 kali itu.
Sekarang yang mungkin Gempa bumi. adalah, Gempa bumi. nah di sini Gempa bumi. coba kalian perhatikan perbandingannya ya. Gempa bumi. Kalau jumlahnya seperti ini, banjir 567, gempa bumi 556 kali. Ini kan angkanya hampir mirip ya. Berdekatan ya. Nah, berarti yang kurang mungkin terjadi itu tidak ada. Ya, kosong berarti kalau dari ini. Yang mungkin terjadi itu tanah longsor. Kemudian yang sangat mungkin terjadi ini berarti karena ini intensitasnya hampir sama ini. Selisihnya cuman lagi 9 ya. 9 kali. Itu yang sangat mungkin. Yang pasti itu tidak ada. Ya. Oke. Nah, itu. Nah, coba kalian lihat data bencana alam 3 tahun terakhir. Nah, sini ada bencana alam. Sebentar Pak Guru screenshot dulu ya. Guru akan menunjukkan sekarang bencana alamnya. Apa tuh pindai QR code? Ini. Pemindai. Nah, ini pemindai QR code. Oh, ini sudah 1 jam lebih kita ngobrol-ngobrol ini. Aduh, kalian nanti coba-coba sendiri di rumah ya untuk buka QR code-nya ya. Nah, oke, sekarang Pak Guru ambil gambar dulu ya, ambil screenshot dulu ya.